Kalau lu sendiri boleh sharing nggak? Lu paling gede dapat berapa? Paling kecil dapat berapa nih? Gue dapat gaji 300. Wih, 300 juta. Saat itu. Jauh banget ya bedanya. Nah, lo sendiri bisa jadi pembisnis, gue pikir karena kapok jadi artis, bukan ya? Bukan, karena udah mulai nggak laku di harga yang murah. Enggak, karena Seriusan? Jujur banget lo. itu juga. Masanya mungkin masanya udah habis, dan gue memang kan gue niatnya kan gue memang tidak pernah fokus untuk menjadi public figure di depan layar panjang. Karena memang passionnya kan di behind the scene lah, bikin film gitu, bikin film, dan menurut gue sih I enjoy it, but it's enough. Kayak almost 15 years berarti ya gue udah. Lama juga ya. 15 years kayak for me it's enough di that business, di industri itu. Dan akhirnya kan gue sempat usaha juga itu bikin Sushi Miyabi, kalau orang-orang tahu. Sushi Miyabi, gue tahu tuh. Miyabi sih tepatnya. Itu juga by accident, by luck juga. Gue dan sahabat gue, which is juga dia public figure. Kita setiap kali habis syuting pasti nongkrong di Roti Bakar Edi yang di Al Azhar, yang di. Tahu. Enak gue. Enak gitu. Nongkrong tiap hari, nongkrong dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi, every single night. Kalau kita lagi emang breaknya lagi break cepat, itu kita makan mungkin cuma 3 porsi. Minuman botolnya itu bisa sampai 10 botol kali. Minum kan beli gitu kan. Akhirnya kita sampai ke satu titik yang ini kita ngasih duit ke orang ini berapa banyak ya? 4 bulan ya, lo pernah terima nggak tau? Kita gitu betul. Jadi kita kalau punya tempat kayak gini lumayan juga ya. Kita punya tempat kayak gini, kita nongkrong di sini, kita undang teman-teman nongkrong. Jadi kita sambil nongkrong sambil refleksi, kita dapat duit. Kita nggak mau duit mulu nih. Iya benar. Gitu, awalnya gitu kan. Iya. Ya teman-teman kita mesti yang kaki 5 karena modalnya nggak terlalu besar dan kayak mungkin lebih disukain. Saat itu kan lagi trennya emang makan pinggir jalan. Belum kayak sekarang kafe-kafe makan. Dulu kan trennya teras panggi, warung-warung pinggir jalan. Itu kan lagi tren tuh. Kita pikiran kayaknya belum banyak restoran Jepang nih. Kalau Jepang kayak yakiniku, teriyaki banyak. Kan kalau restoran Jepang yang merakyat kayak sushi yang merakyat itu kayaknya belum banyak deh. Jadi lu pionirnya ya sebetulnya. Boleh dibilang ya saat itu ya. Sushi jalanan begini ya kali ya. Iya. Jalanan. Kalau kayak teriyaki katsu udah banyak. Kalau Jepang gitu. Cuma kalau yang sushi jalanan harga terjangkau kayaknya kita sih top-topnya. Kebetulan kita berdua ngobrol, punya ide, terus kita ketemu teman kita lagi yang memang sudah biasa di F&B. Akhirnya jadi kita berempat mulai itu jalanin, buka cabang satu kecil dengan modal nggak terlalu besar. 4 bulan udah balik modal. 4 bulan gile. Wah langsung enak, langsung buka cabang lagi. Cuman ternyata pengalaman bisnis, karena kita nggak ada pengalaman bisnis waktu itu ketolong karena kita public figure, jadi jualannya gampang. Kita belajar di Twitter. Jadi kita dulu tuh nggak ada yang ngajarin, nggak ada ilmunya, cuma misalnya kita ngajarin Twitter. Si Janjong bilang, bro, udah kelar nih, nanti ketemu biasa ya, gitu. Padahal itu kita udah konsepin, terus temen gue siap bro, di Sushi Miyabi kan? Oke, udah gitu doang. Karena Sushi Miyabi belum jadi. Nanti selama hari gantian temen gue satu lagi. Bro, di mana? Gue udah di Sushi Miyabi nih. Ya, go the way. Udah. Orang jadi tanya Sushi Miyabi itu apaan? Sushi Miyabi itu apaan sih? Jadi penasaran nih. Begitu buka kita announce di sini rame. Gitu. Jadi kita menggunakan cara Twitter karena saya kira Twitter yang lagi tren banget kan. Rame tuh, keren banget. Bercabang. Cuma ternyata memang bisnis itu kan bukannya gampang kalau lo punya nama dan punya uang, cuma ternyata maintainnya susah banget. Itu yang sudah ternyata. Jadi kayak it's not easy. Lo udah punya nama, punya uang aja masih susah ya. 3 tahun pertama udah mulai bosan, orang mulai bosan. Ternyata kita bikin dan macam nggak banyak customer yang balik. Berarti kan something wrong with the food. Ternyata karena tren habis udah nggak balik lagi. Ternyata kualitas mulai menurun segala macam. Kadang-kadang kita pergantian chef segala macam gitu. Lama drop, kayak tutup. Sayang kita belum kenal saat itu ya. Iya, malah udah langsung pakai Coach Judi, pasti sampai sekarang ada tuh Sushi Miyabi sampai 200 cabang lah. Amin. Kita benar-benar jalan sendiri, nekat aja udah kita. Tapi memang kerjaan gue gitu sih, bro, jujur aja. Iya, buat bisnis jadi lebih maksudnya bisa di franchising, bisa awet prosesnya. Ya mana tahu kita nanti bisa buat kerja sama bisnis bareng, bro. Karena juga even duit Awilis pun juga 2005-2006 itu kayak udah mulai agak goyang sebenarnya. Makanya saat itu bokap gue memutuskan untuk pakai coach. Kayak coach, dan akhirnya sekarang jadi bisa berkembang dari tahun
63 sampai tahun 2008 ini cuma ada 3 cabang doang. Justru 2010 jadi ada cabang keempat, terus sekarang jadi kita punya 11 cabang. Itu juga karena berkat coach. Gitu. Jadi memang coach itu memang diperlukan sih. Woi, thank you. So setelah Sushi Miyabi, lu sekarang buat ke Ethro Skate nih. Ethro Skate ya. Nah ini bisnis kedua sendiri sebenarnya, bisnis pribadi yang jalanin sendiri, kedua yang dia belajar pengalaman dari pertama. Gitu. Kalau gue pelajarin, ini gue lebih mudah-mudahan sih bisa banyak terus. Gue lebih bisa jalaninnya karena memang passion gue juga. Memang passion. Kalau makan kan emang hobi, itu makan hobi dan karena ada kesempatan. Kalau ini kan lebih hobi dan passion ya. Hobi dan passion. Sebenarnya lebih susah. Lebih susah nih. Very segmented. Iya. Cuman gue ada pengalaman di sana dan gue juga banyak dapat insight dari teman-teman bisnis, dari orang tua, dari coach-coach juga. Jadi agak mulai tahu lah cara jalannya seperti apa. Ketolong dengan sosial media sekarang. Jadi ya bisa berjalan. Dan yang kalau yang pelajari dari pengalaman gue, mungkin banyak orang yang cocok punya banyak partner. Kalau gue kayaknya the less partner is better than so many partners kayaknya. Jadi beresiko ya sih. Gue bilang tergantung orang ya sih. Cuman ada yang trauma kadang-kadang sama partner karena gini, kalau pengalaman gue nih, lu kalau nikah lu kadang-kadang masih bisa cerai. Kalau partner bisnis lebih repot karena banyak uang masuk sih. Urusannya mau uang. Itu juga menantang sih. Iya, itu menantang sih. Kadang-kadang ributnya, aduh ampun. Beda pendapat, ini maunya A, ini maunya B. Kadang-kadang gitu kan, kadang-kadang yang kalau yang gue alamin tuh pasti semua partner itu jarang emang yang niatnya busuk. Pasti kan tujuannya pengen growth, pengen di titik sini pasti dong. Cuma kan misalnya gue maunya lewat kiri, nah partner gue pengen lewat kanan. Nah, ada yang pengen langsung. Nah itu kan tujuannya sama, cuma cari kan beda-beda. Nah itu yang susah, karena itu susah disatukan. Nah lu ngalamin nggak? Ngalamin. Itu gue ngalamin, kebetulan gue di Ethro ini gue ngalamin di tahun pertama. Karena ini kan sebenarnya juga waktu di Sushi Miyabi itu memang kita berempat, cuma gue pasif. Jadi dari partneran ini 3 orang ini pasif karena kita kerjanya masih sibuk syuting. Satu ini bukan public figure, jadi dia yang ngeran. Jadi ibaratnya kita yang mempercayakan ke dia. Jadi kita cuma datang kontrol, kita bantu blast di sosial media. Udah setiap bulan kita dapat laporan berapa keuntungannya atau berapa kerugiannya gitu kan. Jadi kita nggak terlalu involved. Nah kalau ini kan benar-benar kita mulai sama-sama, kita create sama-sama. Meskipun ini usahanya teman gue dulu. Kita kan rebranding lagi. Jadi kita sama-sama jalan dan guanya juga passion di sini dan gue main juga. Partner gue juga main juga. Justru dia bisnis ini malah lebih dulu sebenarnya. Awalnya gue customernya teman gue ini sebenarnya. Oke. Jadi ya dan kita sama-sama keras. Ya, sempat ada beberapa kali. Kita tahu tujuannya sama, cuman caranya beda, gitu. Ya, cuman kayak sesimpel ini kita ngedebatin teh setengah gelas, menurut gue itu setengah full, menurut gue itu setengah kosong. Iya kan, dua-duanya benar, cuman enggak, gue bilang itu setengah penuh, enggak itu setengah kosong, itu setengah penuh, itu kan depan nggak akan habisnya dong. Iya, nggak ada habisnya. Ini cuma tinggal siapa mau ngalah, gitu. Akhirnya ya along the way kita banyak introspeksi, banyak ngobrol juga, banyak dapat insights ya. Sekarang sih untungnya udah jalan lancar sih. Udah kita lancar. Jadi kita udah tahu porsi masing-masing. Lu ngedamaiinnya gimana tuh? Yang satu ngeliat setengah gelas, yang satu ngeliat setengah kosong. Akhirnya gue melihat kekurangan dan kelebihan masing-masing. Teman gue ini dia lebih lebih orang di depan. Dia tuh lebih suka yang ngatur dan visualnya lebih bagus dari cara dia mendisplay barang kayak posisi itu dia. Kalau gue lihat ini bagus aja. Kalau dia tuh bisa. Ini kayak bagusan di sini Tom, ini kayak bagusan di sini dong. Itu, iya, gue nggak bisa ngerti, cuman bener gitu kayak posisi ini. Jadi dia emang detail. Kalau gue lebih di konten, kayak gue visualnya, gue mungkin bikin fotonya, gue bikin videonya, gue lebih ke people person. Gue lebih suka gue main, ketemu komunitas segala macem, ngobrol sini, narik orang sini, ayo datang sini orang-orang, gue create scene-nya. Dia ngejalanin tokonya, jadi kita saling ngisi ke orang masing-masing gitu. Jadi lu harus tahu ya kekuatan kelemahan masing-masing ya. Kemudian ya aturan mainnya jelas. Kalau enggak lu ya konflik gitu ya. Awalnya gitu. Awalnya ngerasa gue punya ego, gue owner, dia juga punya ego, dia owner gitu. Ini toko di mana? Cuma di sini doang atau di tempat lain?
Kita baru pindah sini, baru pindah seminggu. Awalnya tuh jadi sebelum gue berjoin dengan toko ini, sebenarnya toko ini ada di Taman Mini, di tempatnya teman gue. Cuman dia dari 2011 sampai 2017 dia tutup karena dia juga ngurusin yang lain. Kan 2019 dia ngajakin gue join. Karena waktu itu kita mulainya awal dulu sambil ngebaca situasi kan. Jadi gue kan di rumah gue, terus di rumah gue ada satu space ya segini ini, kayak teras nggak kepake, cuman udah indoor, jadi udah kita taruh barang jualan di situ. Ibaratnya kita masih save cost di sewa tempat. Oh iya. Pas baru jualan pandemi malah jualan naik. Sering ditegur security ya Pak, sama tetangga. Karena lagi pandemi banyak yang datang ke rumah, ya kan? Ya di rumah tuh, mesti pakai masker kalau gitu kan. Covid lagi very sensitif banget tuh. Sensitif tuh. Ya kan, cuman ya kita belum ada opsi, udah jalanin dulu situ setahun. Habis itu kita dapat tempat di Kemang, kita pindah ke Kemang. Get even bigger, demand-nya makin banyak juga. Kita barang juga udah supply karena tokonya udah proper di daerah yang komersial area. Terus akhirnya kebetulan kita paling habis kontrak di bulan Februari. Di sini kita ada tempat baru dengan environment yang beda, ada taman lebih outdoor, lebih family place ya, gitu, relational place. Kita pindah ke sini. Tuh guys, belajar sama Thomas Nawelis. Udah aktor terkenal, pembisnis, tapi mulai bisnisnya juga awal-awal dari rumah dulu. So kalau Anda mau mulai bisnis, mulai yang kecil dulu deh, ngikutin nih, ya kan? Yang penting jangan ego ya, dan harus mulai. Ya. Duit itu jangan dipikirin, harus dicari ya. Harus ya. Bikin duit mulu nggak dicari, duitnya nggak ada datang. Stres banget. Mana tuh duit, gue udah pikirin, ya kan? Kalau kenapa? Stres gue mikirin duit, kenapa? Ya nih, stres gue mikirin duit. Duit dipikirin mulu. Etros mau dibawa kemana nih nanti? Kalau gue pribadi sih mimpi gue yang belum kesampaian adalah gue pengen punya kayak satu skate compound community. Jadi kayak satu big area. Gue pengen bring back masa 80s 90s lipstick. Orang-orang yang tahu lipstick berarti kalian seumuran gue. Yang tahu berarti kalian masih muda-muda. Jadi kayak gue pengen bring back the hype. Sebenarnya kayak one stop sports statement gitu ya. Jadi kayak gue pengen satu space area indoor. Di situ ada ya pasti ada skate park, ada skate shop, terus ada cafe segala macem. Jadi benar-benar kayak satu tempat itu ya lo ke situ. You can do a lot of sports, lebih ke extreme sports ya, mungkin sepatu roda, lebih segmented sepatu roda, skateboard, scooter di area yang ini. Jadi bukan kayak campur ada bola ada apa enggak, lebih kayak community skate compound community gitu sih. Jadi orang ke situ ya udah, even ada mesnya dan ada penginapan. Jadi kalau ada orang dari luar datang ke sini, ya mereka tahu di situ emang kita ada mesnya, ada kamar-kamarnya gitu ya. Pengen banget sih itu sih. Itu mimpi gue dari 2 tahun yang lalu dan belum sampai sih. Kebayang ya, asik juga tuh. Ajak-ajak gue ya, Bu. Modalnya besar. Tapi kalau misalnya udah ada konsep ya, gue akan konsultasi pasti. Siap. Tapi itu belum ada tuh di Indonesia. Belum ada. Belum ada yang berani kayaknya. Tapi belum ada yang berani. Tapi minimal lo udah berani mimpi dulu. Coba harus dimulai dengan mimpi. Banyak orang mimpi aja takut. Iya. Benar. Tapi keren sih, lu punya pivot tuh geraknya bisa dari dari artis, restoran ya, sushi, kemudian bisa ke etrol segini, fleksibel banget. Gue mikir sih ya gue bersyukur dikasih dari lahir itu sehat, punya pikiran, punya otak, punya skill, punya bakat ya kalau nggak dikembangin. Ya dan nggak berani jalan, ya ngapain sayang banget gitu. Ya kan hidup cuma sekali kan. Hidup cuma sekali. YOLO you live once. Ya asal jangan gokil aja dibuang-buang tuh hidupnya gara-gara YOLO ya kan. Nah banyak yang kayak gitu juga kan. Nah kalau buat lu kalangan artis harusnya atau entertainment harusnya buat bisnis gak sih? Harusnya kalau menurut gua why not? Harus sih karena seperti yang gua alami jadi kayak lu mau sampai kapan? Karena it's not immortal. Pasti emang ada umurnya. Nggak bisa dimungkirin, even di Hollywood pun juga ya ada umurnya. Cuma kan di sana itu kan lu dari satu judul aja tuh you make a lot of money kalau di Hollywood. Kan kayak one actor kan lu bisa dapat gaji gila-gilaan kan. Jadi kalau Hollywood gede banget. Selama lu tidak pakai buat judi dan tidak foya-foya dan nggak aneh-aneh, untuk hidup biasa aja dan mungkin
hidup untuk cukup mewah tuh duitnya nggak akan habis sebenarnya. Iya. Kalau di Indonesia nggak bisa, lu dapat duit tuh paling 2 tahun habis, udah setahun habis. Malah kadang ada yang lu dapat gaji mau coba 3 bulan, gaji cuma 3 bulan, cuman sampai kapan? Dan kalau di entertainment itu di sini di depan layar, kita karir lo mulai turun, honornya bisa ditawar. Mungkin lo gaji awal mungkin per episode 2 juta misalnya, lo bisa 5 juta, 10 juta, lo bisa ada di fase mungkin per episode 50 juta. Lo nanti ada fase ntar lo jatuh lo cuma turun lagi 30 juta, turun lagi 20 juta misalnya turun lagi. Sedangkan biaya hidup lo naik kan, bensin naik, apa naik, jadi nah ini jadi suka nggak sinkron bisa kayak gitu. Kalau lo nggak punya savings atau duit lo udah habis, ya lu jadi harus rutin lifestyle semua. Kalau lu sendiri boleh sharing nggak? Lu paling gede dapat berapa? Paling kecil dapat berapa nih? Untuk kalau bisa iklan atau bisa owner biasa gitu. Paling kecil gue dapat itu 300.000 dipotong pajak. Jadi 285.000 itu weekly ya, bukan daily. Itu kan daunnya weekly. Berarti gue seminggu gue 4 syuting itu satu episode itu 4 hari. Dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam. Kadang-kadang jam 2. Gue 4 hari kerja cuma dibayar berarti 255.000 tahun 2001 ya. Gue kan pakai mobil, udah pasti boncos bensin. Boncos loh pasti. Hotel itu diambil sebulan sekali dari ke kantor ngantri dan sebulan itu cuma keluar 2 episode. Berarti gue sebulan harusnya gue dapet duitnya berarti 4 kali anggaplah 300.000 ya, berarti 1,2. Gue cuma bisa ngambil hotel itu sebulan 16.000. Wih boncos loh. 16.000. Ngambilnya cuma boleh di hari Jumat. UMR saat itu berapa? Oh nggak ingat gue, 2001. Jadi gue ngambil honor cuma di hari Jumat doang, 16.000. Hari Jumat itu kan masih weekend dong. Iya. Keluar makan kan habis. Udah habis lagi duitnya. Gitu. Itu honor terkecil. Karena saat itu gue nggak tahu juga kalau bisa nego. Ternyata di entertainment itu lu bisa nego harga. Honor terbesar terakhir gue dapetin itu tahun 2004. Gue dapat iklan Fruity yang ada billboard kan, ada billboard juga, jadi buat di TV juga kerjanya sehari syuting, setengah hari foto. Udah jadi kayak hari pertama foto doang setengah hari, terus besoknya syuting seharian. Itu juga nggak sampai malam, cuma dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. 2 hari ya? 1 hari setengah sebenarnya. 1 hari setengah. Itu gue dapat gaji 300. Wih, 300 juta? Saat itu. Jauh banget ya bedanya. Saat itu. Iklan dan sebagai maintenance. Dulu iklan yang gitu, maka itu kontrak. Kontrak 6 bulan, nggak boleh ngambil apa-apa. Iklan pertama gue dapat 5 juta. Peran utama juga di iklan itu maintenance, cuman produknya nggak sebesar Sosro, jadi benar-benar kecil gitu. Saat itu gue belum terlalu dikenal, jadi hari itu gue casting dapat peran itu. Kalau yang Fruity waktu itu kliennya langsung minta. Jadi different scenario, makanya gue bisa tawarin tinggi gitu, karena kliennya nunjuk. Jadi Tom lo jadi BA-nya ya. Oke, kan, langsung. Kan gue punya power. Kalau yang sebelumnya gue casting. Tom ada iklan segini, karakternya mirip kayak lo, budgetnya 5 juta, castingnya udah, jadi udah tahu. Kalau yang ini enggak, Tom kliennya pengen lo mau harga berapa, kayak gitu. Jadi lu bener-bener bisa dapat gede banget, bisa dapat kecil banget ya hidupnya di sana. Dan gue rasain kok itu iklan tahun 2005, terus gue terakhir dapat iklan lagi, maintenance juga, tapi buat digital doang. Syuting sehari pakai casting, cuman maksudnya udah difilter masuk casting itu 20 juta. 20 juta? Tahun berapa? Tahun 2017. Wih, pada beda 10 tahun lebih ya. Bukannya naik tapi turun. Karena saat itu bukannya gue, bukannya Thomas sama Willis as the talent. Kebetulan fisik gue cocok dengan karakter yang dicari. Oke. Gitu. Jadi makanya kan udah beda. Gue bukan yang dicari. Bukannya mereka numpang nama gue untuk ngangkat brandnya, tapi gue masuk dengan karakter brandnya kayak gitu. Maksudnya kayak fisik gue. Jadi karena mereka cari yang mirip Bruce Lee, udah gitu. Jadi sebenarnya mereka bisa pakai siapapun. Bisa ya. Gitu ya. Jadi kalau bisa nge-swing begitu pendapatannya, artinya nggak ada yang bisa sustainable ya? Agak susah memang, agak susah. Makanya gue salut sama artis-artis yang bisa bertahan terus, justru bertahannya malah di atas terus ya. Itu gue salut sih, salut. Terus mempertahankan gaya hidup lagi? Iya, dan mungkin gue juga kekurangan dulu, gue tidak pernah punya manajer. Jadi semua itu kan sesuai dengan mood gue kan. Karena kalau lagi malas-malasannya, kalau ada manajemen kan, ya kan emang ada yang ngegembleng terus. Kan manajernya kan keluar kemana, ketemu orang, terus lain, nawarin apa, jualanin terus. Kalau gue kan lebih yang
gue dibayar, ada yang nawarin ayo, jadi emang begitu. Mungkin emang salah gue di awal juga sih. Tapi intinya dunia apapun juga kalau lagi banyak dapatnya, ya udah deh dikumpulin aja dulu, jangan dihambur-hamburin karena nggak tahu ke depannya gimana ya. Tapi dia susah, kalau diterima susah karena bagi kan ego and pride kali ya, kayak udah cakap-cakapan kan kalau update dengan fashion, update dengan gadget, dengan barang-barang branded itu kan kayaknya keren banget gitu. Dan sama artis itu kan kayak ceng-cengan. Masa lu pakai ini? Lo kan perlu tangan sih, masa ini doang gitu. Jadi banyak orang yang ya nggak salah sih selama lu bisa atur itu. Kalau nggak kan bocor-bocor juga gitu. Boncos, lingkungan cuman efek banget ya bro ya. Oh paling parah itu. Ego sama star syndrome sih. Jadi ada beberapa temen gue memang yang dia sudah tidak tenar lagi, cuma ego dia masih kayak ngerasa dia itu famous. Ada tuh. Ada dan agak susah untuk move on. Kayak misalnya lagi tempat kayak gini, ada artis baru lagi nongkrong bareng, artis ini tegur yang dipesan foto, dia sudah nggak lagi, itu bisa kelihatan kayak dari moodnya, dari pesona itu kayak agak kayak kesal, kayak it's not my time anymore. Gimana ya, lo harus terima gitu. Dan nggak gampang nih namanya. Nggak gampang. Lu pernah ngalamin? Untungnya gue pasti narasi perbedaan masih ya. Kaget dari bukan siapa jadi gue lagi di toilet, tiba ada minta foto gue, lo kok tau gue? Padahal gue baru tayang sekali doang gitu kan. Gitu sampai gue dikenal banget, sampai gue dikejar-kejar orang, ternyata salah orang, disangkanya gue siapa, sampai nggak tahu sama sekali, sampai yang paling gue surprise, gue lagi ke Thailand, orang satu bis bisa minta foto men. Gue bingung, itu ternyata salah satu bis itu rombongan orang Indonesia. Oke. Orang Thailand sampai bingung, ini orang siapa nih gitu kan? Itu kan belum ada sosial media tuh. Iya. Orang Thailand kita foto aja, padahal dia nggak tahu siapa gue, sampai benar-benar udah nggak tahu sama sekali. Dari dulu gue biasa aja, sampai gue makan di food court susah, sampai sekarang gue makan di mana aja orang udah nggak terlalu peduli. Gitu. Karena yang fans gue kan sebenarnya karena udah jadi ibu. Jadi ibu ya. Kalau yang udah-udah ini pasti ada tau gue. Gitu. Oke. Nah, pertanyaan gue yang terakhir nih. Kira-kira lu bisa survive dari dulu sampai sekarang, apa sih kunci sukses seorang Thomas Nawelis? Kalau gue sih sebenarnya bukannya gue menjadi orang bijak atau gimana, cuman ini sih kalau gue selalu cari duit halal pasti. Dan gue gak mau jahat atau curang sama orang. Ya kita memang pantas mendapatkan pahala dari kita kerja. Gitu. Cuman kita juga jangan menekan orang atau kita jangan cuma sama orang gitu. Karena gue sering ngalamin, lumayan sering beberapa kali, makanya gue sadar kayak misalnya nih, gue ada project nih ya, gue udah mikir misalnya gue kalau tapi gue ada project nih, misalnya lo ngasih gojok nih, Tom, lo ada ikan ini Tom, gue bilang oke coach, nanti kalau udah dapat ini nanti lo gue kasih persenan ya, tapi gue nggak bilang berapa nih, gue mikir kalau dapat nanti gue mau kasih coach Yudi 20% kan, kayak ucapan terima kasih. Udah di hati tuh ya, di pikiran sendiri ya. Di pikiran. Di saat gue dapat, jebret, udah dapet duitnya. Jadi gue kayak pengen diri nih, kalau gue ngasih 20% kurang. Toh gue belum pernah ngomong ke Coach Yudi kok, gue ngasih 10% aja. Toh gue kan udah janji makasih. Terus 10% kan juga lumayan dong. Tapi kan sebenarnya gue mengubah apa yang gue sudah komit. Betul. Iya kan. Awalnya kan gue kayak kalau gue dapet ini, gue kayak meminta sebenarnya. Gue kayak berapa kalau gue dapet ini, gue akan kasih dia 20% deh. Ternyata begitu gue dapet, gue serahkan dong berarti kan. Betul. Dengan berbagai alasan sendiri, itu kan Coach Yudi kan dia kan nggak keluar apa-apa, dia kan cuma modal telepon doang. 10% kan juga udah lumayan lagi. Pembenaran. Gue kasih ke lo mah nggak lu ngerasa sakit hati karena kan lu nggak tahu. Gue happy aja pasti. Iya benar. Kecuali gue ngomong 20, 10 kan gue pernah ngomong ya. Kasih. Beberapa kali gue melakukan itu, abis itu gue pasti ada aja sesuatu musibah, entah mobil gue keserempet atau tiba gue sakit rumah. Jadi gue malah jadi ada biaya keluar lebih banyak. Itu believe it or not ya. Gue percaya itu namanya hukum alam tuh. Itu law of attraction ya. Kalau kata The Secret ya. Dan itu terjadi beberapa kali sama gue. Jadi gue kayak, tapi di saat gue dia melakukan itu aman-aman aja. Jadi gue komit 20, gue kasih 20, gue komit 10, gue kasih 10. Jadi aman. Begitu gue bukannya ngambil duit orang ya, cuman gue mengurangi apa yang sudah gue ucapkan. Itu gue rasa gue kena dampaknya. Jadi gue nggak mau kayak gitu. Dan gue sebisa mungkin gue kerja, gue memanusiakan orang lah. Memanusiakan orang. Itu paling penting sih gitu. Gue nggak mau
suruh orang kerja mati-matian, disiksa capek segala macam. Gue nggak pernah kayak waktu kerja karena gue juga nggak mau digituin. Karena gue pernah juga kerja di karyawan, gue pernah jadi pelayan restoran, gue pernah kerja di bioskop waktu gue di Amerika. Dan kayak gue tau lah kalau nggak dianggap sama orang, kayak digampangin, kayak nggak diri. Jadi gue sebisa mungkin gue nggak mau gitu orang gitu. Bro, ada pesan nggak buat para penonton nih? Pesan dari gue, kalau mau berbisnis ya harus dari coba. Cuma juga jangan asal coba doang, mesti pelajari dulu, mesti tahu keuntungan. Yang namanya kita bisnis kita kan pengen cuan ya. Ya kalau bisa saya cuan segede mungkin. Cuma kalau caranya kita nyusahin orang, gue yakin itu nggak akan panjang. Jadi coba, kalau pengen bisnis coba. Kalau belum berhasil coba lagi. Benar. Kalau masih terus gagal, tetap coba tapi belajar dari kegagalan tersebut. So dari saya dan Thomas Nawilis, salam miliarder.